menceritakan kisah keong mas dari Jawa Timur. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Galoran. Ia termasuk orang yang disegani karena kekayaan dan pangkat orang tuanya. Namun Galoran sangatlah malas dan boros. Sehari-hari kerjanya hanya menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Bahkan pada waktu orang tuanya meninggal dunia, ia semakin sering berfoya-foya. Karena itu, lama-kelamaan habislah harta orang tuanya. Walaupun demikian, tidak membuat Galoran sadar juga. Bahkan waktu dihabiskannya dengan hanya bermalas-malasan dan berjalan-jalan. Warga kampung melihatnya, namun setiap kali ada yang menawarkan pekerjaan kepadanya, Galoran hanya makan dan tidur saja tanpa mau melakukan pekerjaan tersebut. Namun akhirnya Galoran dipungut oleh seorang janda berkecukupan untuk dijadikan teman hidupnya. Hal ini membuat Galoran sangat senang. Pucuk cinta ulang pun tiba, demikian pikir Galoran. Janda tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang sangat rajin dan pandai menenun. Namanya Jambean. Begitu bagusnya tenunan Jambean sampai dikenal di seluruh dusun tersebut. Namun Galoran sangat membenci anak tirinya itu. Karena seringkali Jambean menegur karena selalu bermalas-malasan. Rasa benci Galoran sedemikian dalamnya sampai tega merencanakan membunuh anak tirinya sendiri. Dengan tajam dia berkata pada istrinya, "Hai Nyai, sungguh berani Jambean kepadaku. Beraninya ia menasihati orang tua. Patutkah itu?" "Sabar, Kak. Jambean tidak bermaksud buruk terhadap kakak," bujuk istrinya itu. "Tahu aku mengapa ia berbuat kasar padaku agar aku pergi meninggalkan rumah ini," serunya sambil melototkan matanya. "Jangan begitu, Kak. Jambean hanya sekedar mengingatkan agar kakak mau bekerja." Demikian usaha sang istri meredakan amarahnya. "Ah, omong kosong. Pendeknya sekarang engkau harus memilih, aku atau anakmu." Demikian Galoran mengancam. Sedih hati ibu Jambean. Sang ibu menangis siang malam karena bingung hatinya, ratapnya. "Sampai hati bapakmu menyiksaku Jambean. Jambean anakku, mari kemari, nak," serunya lirih. "Sebentar, Mak. Tinggal sedikit tenunanku," jawab Jambean. "Nah, selesai sudah," serunya lagi. Langsung Jambean mendapatkan ibunya yang tengah bersedih. "Mengapa, Emak, bersedih saja?" tanya dengan iba. Maka diceritakanlah rencana bapak Jambean yang merencanakan akan membunuh Jambean. Dengan sedih Jambean pun berkata, "Sudahlah, Mak, jangan bersedih. Biarlah aku memenuhi keinginan bapak. Yang benar akhirnya akan bahagia, Mak.
Namun hanya satu pesanku, apabila aku sudah dibunuh ayah, janganlah mayatku ditanam, tapi dibuang saja ke bendungan. Jawablah lagi. Dengan sangat sedih, sang ibu pun mengangguk-angguk. Akhirnya Jambean pun dibunuh oleh ayahnya tirinya. Dan sesuai permintaan Jambean, sang ibu membuang mayatnya di bendungan. Dengan ajaib, batang tubuh dan kepala Jambean berubah menjadi udang dan siput, atau disebut juga dengan keong dalam bahasa Jawanya. Tersebutlah di desa Dadapan 2 orang janda bersaudara bernama Mbok Rondo Sambega dan Mbok Rondo Sembadil. Kedua janda itu hidup dengan sangat melarat dan bermata pencarian, mengumpulkan kayu dan daun talas. Suatu hari kedua bersaudara tersebut pergi ke dekat bendungan untuk mencari daun talas. Sangat terpana mereka melihat udang dan siput yang berwarna kuning keemasan. Alangkah indahnya udang dan siput ini, seru Mbok Rondo Sambega. Lihatlah betapa indahnya warna kulitnya, kuning keemasan. Ingin aku bisa memeliharanya, serunya lagi. Ya, sangat indah. Kita bawa saja udang dan keong ini pulang, sahut Mbok Rondo Sambedil. Maka dipukutlah udang dan siput tersebut untuk dibawa pulang. Kemudian udang dan siput tersebut mereka taruh dalam tempayan tanah liat di dapur. Sejak mereka memelihara udang dan siput emas tersebut, kehidupan mereka berubah. Terutama setiap sehabis pulang bekerja di dapur telah bersedia lauk pauk dan rubah menjadi sangat rapih dan bersih. Mbok Rondo Sambega dan Mbok Rondo Sambedil juga merasa keheranan dengan adanya hal tersebut. Sampai pada suatu hari mereka berencana untuk mencari tahu siapakah gerangan yang melakukan hal tersebut. Suatu hari mereka seperti biasanya pergi untuk mencari kayu dan daun talas. Mereka berpura-pura pergi dan kemudian setelah berjalan agak jauh, mereka segera kembali menyelinap ke dapur. Dari dapur terdengar suara gemerisik. Kedua bersaudara itu segera mengintip melihat seorang gadis cantik keluar dari tempayan tanah liat yang berisi udang dan keong emas pemeliharaan mereka. Tentu dia adalah jelmaan keong dan udang emas itu, bisik Mbok Rondo. Rondo Sambega kepada Mbok Rondo Sambedil. Ayo kita tangkap sebelum menjelma menjadi udang dan keong emas, bisik Mbak Rondo Sambedil. Dengan perlahan-lahan mereka masuk ke dapur lalu ditangkapnya gadis yang sedang asik memasak itu. Ayo ceritakan lekas nak, siapa gerangan kamu itu? Desak Mbok Rondo Sambega. Bidadarikah kamu? Sahutnya lagi. Bukan mak, saya manusia biasa yang karena dibunuh dan dibuang orang tua saya, maka saya menjelma menjadi udang dan keong, sahut Jambean lirih. Terharu mendengar cerita Jambean, kedua bersaudara itu akhirnya mengambil keong emas sebagai anak angkat mereka. Sejak itu keong emas membantu kedua bersaudara tersebut dengan menenun. Tenunannya sangat indah dan bagus sehingga terkenalah tenunan tersebut ke seluruh negeri. Dan keduanya janda bersaudara tersebut menjadi bertambah kaya dari hari per hari.
Sampailah tenunan tersebut di ibu kota kerajaan. Sang raja muda sangat tertarik dengan tenunan buatan Jambean atau keong emas tersebut. Akhirnya raja memutuskan untuk meninjau sendiri pembuatan tenunan tersebut dan pergi meninggalkan kerajaan dengan menyamar sebagai saudagar kain. Akhirnya tahukah raja perihal keong emas tersebut dan sangat tertarik oleh kecantikan dan kerajinan keong emas. Raja menitahkan kedua bersaudara tersebut untuk membawa Jambean atau keong emas untuk masuk ke kerajaan dan meminang si keong emas untuk dijadikan permaisurinya. Betapa senang hati kedua janda bersaudara tersebut. Sekianlah cerita dari keong emas Jawa Timur yang sangat menakjubkan. Terima kasih.